Udah ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Kasus di A1 itu adalah yang cukup epik dan dramatik ya pada saat kita mencoba mengekstrikasi adik kita Haikal. Akses point dari patahan ini menuju ke lokasi adik kita ini kurang lebih 7 meter jaraknya. Dengan posisi interval jarak antara lantai dasar dengan lantai atas yang menumpuk ini hanya 20 cm. Nah, kita untuk bisa tim rescue yang untuk bisa mencapai ke lokasi Haikal ini harus dalam posisi crawling, merangkak untuk ke sana dan tidak bisa nyampe, pegangan tangannya nggak bisa nyampe sehingga mereka nekat buka helm. Namun di hari kedua malam terjadi gempa di Sumeneb, ya. Nah, dan itu ternyata sedikit banyak mempengaruhi jarak yang ada di atas Haikal. Yang tadinya 20 cm turun jadi 15 cm. Pada saat kasus di A1 itu adalah yang cukup epik dan dramatik ya pada saat kita mencoba mengekstrikasi adik kita Haikal yang terjepit di ini nggak apa-apa sebut namanya, nggak apa-apa ya. Akses point dari patahan ini menuju ke lokasi adik kita ini kurang lebih 7 meter jaraknya dengan posisi interval jarak antara lantai dasar dengan lantai atas yang menumpuk ini hanya 20 cm. Jaraknya hanya 20 cm. Di situ ada Haikal dan temannya satu yang sudah meninggal dahulu dengan posisi sujud. Masih posisinya sujud. Sementara si Haikal ini posisinya dia tengkurap, tapi panggulnya ini ngadep ke atas. Jadi kayak twist begitu ya. Kayak twist begitu. Dan posisi tangan kanannya ini di depan. Nah, dia hanya bisa menggerakkan tangan dan kepala. Nah, kita untuk bisa tim rescue yang untuk bisa mencapai ke lokasi Haikal ini harus dalam posisi crawling, merangkak untuk ke sana dan tidak bisa nyampe, pegangan tangannya nggak bisa nyampe sehingga mereka nekat buka helm. Karena helm ini jaraknya kan lebih dari jadi dibuka helm untuk bisa masuk lebih jauh itu pun hanya bisa menyentuh kepala Haikal. Dari situlah kita kasih dia sugesti bahwa bersabar, insya Allah ada jalan dan kemudian juga untuk memastikan bahwa korban baik-baik saja. Artinya secara emosional kita beri dukungan untuk kita tetap berusaha mengupayakan jalan terbaik untuk bisa mengeluarkan. Namun di hari kedua malam terjadi gempa di Sumeneb, ya. Nah, dan itu ternyata sedikit banyak mempengaruhi jarak yang ada di atas Haikal. Yang tadinya 20 cm turun jadi 15 cm. Nah, itu bisa kita bayangkan kalau kita melakukan operasi dengan menggunakan alat berat di hari pertama. Kita tidak bisa memberikan jaminan ya. Nah, makanya kita upayakan, kami mohon maaf kalau itu dianggap lambat, tapi prioritas kami adalah life saving. Menyelamatkan nyawa lebih dahulu. Itu yang diutamakan dari prioritaskan. Lalu kemudian kita upaya angkat balok tersebut dengan menggunakan lifting jack yang kekuatannya 30 ton. Ini alat yang dibawa langsung dari ITS. Tapi ternyata memang terangkat sedikit, baru 1 cm diangkat. Rontok semua nih yang di ujungnya ini. Sehingga langsung kita punya alarm deteksi, itu namanya WASP, yang kita pasang di tembok. Bila ada getaran yang mempengaruhi pola runtuhan, dia akan nyala. Kencang sekali nyala, itu langsung kita cut off. Berarti jalan dengan mengangkat ini bukan merupakan opsi. Lalu kemudian kita diskusikan cara terbaik untuk bisa mendekati ke Haikal ini. Akhirnya diputuskan, ya sudah kita bikin tunnel. Kita bikin terowongan. Kita pecahkan dulu keramik yang dibawa, lalu kemudian kita gali kedalaman kurang lebih 80 cm dengan lebar 70 cm. Tapi di sini ada challenge lagi, tantangan lagi. Ternyata struktur tanah di bawah pondasi ini adalah tanah urukan. Jadi begitu diangkat, rontok, digali, rontok. Jadi lebih lambat lagi karena kita harus pasang stopper. Ya, stopper di sisi kanan kiri supaya ini nggak makin rontok.
Oke. Karena kalau kita gali rontok-rontok, lama-lama dia tidak jadi terowongan, tapi jadinya galian. Dan ini akan mempengaruhi struktur penyangga yang kami pasang kurang lebih 2 meter dari jarak kita membuat terowongan. 7 meter itu aja kita harus berjuang untuk bisa menggali dengan posisi tengkurap. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdiri, cuma tengkurap saja. Dan itu menggunakan peralatan manual. Kemudian untuk membuka keramik kita menggunakan ada crush, ada apa namanya alat yang untuk menghancurkan. Nah, itu kemudian kita gali secara manual. Kemudian digeser secara manual dari satu orang ke satu orang digeser seperti itu sampai dia keluar. Dapat 7 meter, kemudian setelah kita coba, ini sudah posisi di bawah korban. Pada saat kita mau dragging, posisi Haikal dia berteriak bahwa kakinya sakit, panggulnya sakit. Artinya stuck sudah di panggulnya. Dan kami cukup bahagia mendengar itu, walaupun dia berteriak sakit. Artinya apa? Struktur anatomi bawahnya masih utuh. Dia masih bisa merasakan sakit, tidak ada stuck di situ. Dan itu pertanda bagus. Artinya apa? Respon dia masih bagus di bawah. Tapi kalau dia sudah tidak merasakan apa-apa, nah ini pertanda buruk. Akhirnya kita putuskan yang jenazah di depan ini kita remove dulu, kita keluarkan dahulu, baru kemudian Haikal bisa kita keluarkan dengan menggunakan tandu. Dan alhamdulillah serah terima kepada dokter masih dalam keadaan hidup. Dan satu hal yang kami pelajari, merinding saya, karena Haikal ini dari awal dia ketakutan sampai di hari ketiga timbul rasa ketenangan yang luar biasa, sampai keluar pernyataan dari dia, ini bukan pernyataan seperti orang ketakutan. Om, saya sudah bosan di sini, kapan saya dikeluarin? Itu pernyataan bukan pernyataan orang yang panik. Itu pernyataan orang yang sudah berserah diri. Om, kapan saya mau dikeluarin? Saya sudah bosan di sini. Dan itu kan tambah membuat kita menjadi sugesti itu segera mengangkat. Dan begitu Haikal keluar, langkah berikutnya ke A4 ini terbuka lebar. Begitu kita buka, nggak nyampe 2 jam, akses kita ke A2, kita dapat 4 orang korban, diantaranya Al-Fatih. Yang kondisinya kita temukan dalam kondisi selama tidak ada cedera sedikit pun, dan dia ngaku selama 3 hari dia tertidur. Tidur. Yang anaknya Kiai Hanan. Kiai Hanan Madura itu. Iya, Kiai Hanan Madura. Iya. Dan akhirnya 2 hari yang lalu ya dilakukan penghentian ya, Iya, Pak betul. Pridir. Berarti pendekatan secara psikologis juga menjadi peran penting dalam evakuasi ini ya. Gitu. Betul, betul. Pendekatan itu untuk kita memastikan bahwa dia terus responsif, ya, untuk memastikan dan juga terus mensugesti. Dengan seperti tadi kita bercerita di awal sebelum segmen ini dimulai, di mana ada rule of 3 ya. Ada 3 menit tanpa nafas kita mati, kemudian 3 jam perdarahan hebat kita mati, terus 3 hari tanpa minum kita mati, dan 3 minggu tanpa makan kita mati. Tapi ini kan kondisi normal. Nah, tapi begitu kita masuk ke dalam kejadian yang luar biasa, tentu rate of survival-nya itu akan menurun dengan bertambahnya waktu. Nah, begitu kita ketemu dengan Haikal dan juga Al-Fatih dan sebagainya, kita bisa mengintervensi dengan minuman. Kita bisa mengintervensi dengan makanan. Jadi kita bisa supply. Termasuk juga yang terjebak di A2, yang terjebak di A4 yang ada 6 orang, ini kita masukkan supply makanan dari celah paling bawah dengan menggunakan botol infus. Artinya diinfus tidak dengan cara diinjeksi ya, tapi diinfus dengan cara di drip, diminum melalui oral seperti itu. Dan itu memberikan kemampuan secara biologis dia untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Karena memang yang membuat seseorang menjadi semakin berkurang kemampuan bertahan hidup adalah yang pertama suplai oksigen berkurang, suplai makanan, suplai minum, terutama minum untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena ini bisa yang pertama-tama dia akan merusak di sistem cairan tubuh. Yang diserang duluan adalah ginjal. Seperti kita ketahui kalau kita kekurangan minum kan gitu. Lalu kemudian pada saat semua yang di A2 berhasil kita keluarkan, ternyata ada satu fenomena yang harus ada intervensi medis seperti yang kita ketahui bahwa tidak bisa dilakukan evakuasi secara manual dan harus di pendekatan dengan medis ekstrim. Tahu ya? Yang 2 orang korban itu ya, yang harus ada tim dokter yang turun yang dari militer yang dia harus melakukan tindakan ekstrim untuk bisa membebaskan. Dan ini merupakan pertimbangan bahwa semakin lama dibiarkan dalam kondisi itu, maka kondisi dia akan semakin turun.
Karena proses infeksi dan sebagainya ini akan terus mengancam keselamatan korban. Dengan kondisi yang di sana kan tingkat asbestosnya tinggi. Kadar asbestosnya itu kan kalau kita lihat asbestos itu ya kayak fragmen kayak yang kaligrafi yang dari debu-debu yang begitu dia jatuh kan berdebu itu. Dia punya silika yang tinggi dan itu akan sangat mengganggu di pernafasan. Dan itu merupakan salah satu ancaman dari bangunan yang runtuh selain dari debu, dari semen dan sebagainya. Lalu kemudian tingkat kelembapannya tinggi, lalu kemudian suplai oksigen yang buruk. A4 begitu kita buka itu dalam seperti sauna. Bos, panasnya bukan main. Dan Agus salah satu korban yang keluar pertama kali itu dia sudah bertelanjang badan. Karena begitu kita masuk seperti kita di dalam open, panas sekali.